Ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. Kota yang dulunya hanya sebatas pelabuhan ini, kini berusia 473 tahun. Saat ini sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia, sekaligus salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa. Seperti yang kita tahu, kota ini berawal dari pangeran yang terkenal dari kerajaan Demak yang bernama Raden Madepandan. Pada suatu hari Raden Pandanarang sedang menggarap lahan pertanian bersama para pengikutnya. Kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Di antara pohon yang hijau subur itu, terdapat beberapa pohon asam yang tumbuh saling berjauhan. Orang-orang yang melihat hal itu juga merasa heran, mengapa di tanah yang subur tersebut tumbuh pohon asam yang saling berjauhan. Dengan melihat kejadian aneh tersebut, Raden Pandanarang memberikan nama tempat itu sebagai nama daerah Semarang, yang berasal dari kata sem yang berarti asama atau pohon asam, dan kata arang sendiri yang berarti jarang, yang artinya digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang. 473 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kota Semarang lahir dan bertahan serta terus berkembang untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dengan latar belakang sebagai kota untuk berlabuh, tidak heran jika saat ini Semarang bukan hanya didiami oleh masyarakat bersuku Jawa, melainkan juga masyarakat yang bersuku Tionghoa. Etnis Tionghoa pertama kali berlabuh di kota Semarang, bertujuan untuk melakukan perdagangan. Faktanya saat ini banyak sekali masyarakat yang tinggal, bahkan asli dari Semarang beretnis Tionghoa. Dulunya ada beberapa lelaki pendatang etnis Tionghoa, saat itu tidak membawa serta para istri mereka dari Cina. Maka saat itulah mulai terjadi pembauran antara etnis Tionghoa dan warga pribumi kota Semarang. Sehingga muncullah etnis Tionghoa yang merupakan keturunan dari penduduk asli kota Semarang. Saat ini mereka hidup berdampingan meskipun banyak perbedaan. Banyak kontroversi di kalangan masyarakat dalam hal membedakan etnis Jawa sebagai pribumi dan Tionghoa sebagai pendatang. Namun di kota yang satu ini kita tidak bisa memungkiri bahwa mulai dari sejarah, perayaan, pariwisata, ekonomi, bahkan kuliner, serta segala perkembangan di kota ini cukup didominasi dan dipengaruhi oleh suku Tionghoa.
Sejak ini sudah berdiri 100 tahun lebih. Sudah jadi makanan jajanan lumayan menyenangkan ya, walaupun dari Jakarta tuh banyak juga. So memang selalu Semarang ikonnya. Cikal bakalnya dari Gang Lombok, dari seluruh Indonesia itu cuma ada satu yang lumpia Gang Lombok itu aja. Di sekitaran tahun 1800, ada seorang lelaki yang merupakan asli Cina, tepatnya dari Provinsi Fujian, datang ke Semarang. Dia memulai membuka usaha dagang makanan khas Cina, sejenis martabak gulung dengan rasa asin. Jualannya memang terbukti laris dan digemari masyarakat keturunan Tionghoa di Semarang, mengingat masakannya cocok dengan selera mereka. Di saat yang sama, ada seorang gadis Jawa bernama Mbok Wasih, pedagang asli Semarang yang menjual mirip dengan martabak milik Condayu. Namun bedanya, martabak Mbok Wasih rasanya lebih manis dan dengan isian kentang dan juga udang. Karena berjualan di kota yang sama dan jenis jualannya hampir mirip, akhirnya mereka saling mengenal dan menjalin hubungan.
Pada akhirnya, mereka memadukan jualan mereka yang berisi potongan rebung ditambah telur ayam, serta bumbu-bumbu lainnya agar rasanya semakin nikmat. Hingga terciptalah lumpia dengan rasa istimewa khas Semarang yang memadukan rasa gurih, asin, dan manis. Nama saya Bapak Undong Musodo, generasi keempat di lumpia Gang Lombok. Lun itu gulung, piana itu kue gulung. Asal usulnya itu dari bawang wasi sama kong dayu. Tahun 1870 mereka keduanya menikah. Hingga akhirnya, sekitaran tahun 1870, kedua pedagang itu menikah dan menggabungkan akulturasi budaya antara Tionghoa dan Jawa pada racikan lumpianya. Banyak orang pada saat itu mengatakan bahwa mereka bukan hanya melahirkan keturunan, melainkan juga makanan yang menjadi khas kota Semarang. Dari kisah mereka bisa jadi bukti bahwa perbedaan bukan jadi kendala untuk bersatu, dan bahkan perbedaan sebenarnya membuat sesuatu menjadi lebih indah. Dari cinta, lahirnya lumpia. Kalau resepnya sih nggak ada, paling nyuci rebung kan bersih aja. Nyuci rebung bersih, nggak bau rebung. Setelah itu ya masak, ya kelihatan semua. Kasih gula, kasih garam. Setelah itu matang, dari rumah sini dibawa ke Gang Lombok. Di Gang Lombok campuri udang, telur, rebung. Ya kalau pas gini pandemi ya waktu yang kemarin tuh hari-hari biasa 500, libur bisa 1000. Sebenarnya lumpia Gang Lombok ini banyak yang nawarin ngasih tempat. Cuma saya ngikut yang dulu-dulu aja. Tetap jualan di Gang Lombok situ. Gang Lombok nomor 11 Semarang itu aja. Saya kerja di sini sudah 15 tahun. Kalau banyak pelanggan, banyak yang beli sudah cukup sampai. Hari libur apalagi, ya sampai 1000-an. Kalau hari biasa sampai 500. Harapannya ya bisa maju terus dan laris terus. Harapannya ya semakin maju, semakin sukses, pelanggan puas, kami senang.
Harapan saya Lumpia Gang Embok berjalan terus sampai jalan terus pokoknya.